Assalamualaikum semua, balik lagi di channel YouTube aku Muti Agustin. Kali ini seperti yang udah kalian lihat di judul, aku bakalan tutorial make up atau main make up sambil Q&A, jawabin pertanyaan dari kalian. Nah, di sini aku nggak sendiri, aku sama teman aku Eliana, Elskai. Nah, langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi sekarang kita mau make up sambil Q&A. Ya, betul. Nah, jadi kita bacain dulu atau kita pakai make up dulu. Oh iya, sebelumnya di sini kan kita mau make up. Jadi, dan si make up ini bakalan tahan lama. Misalkan kalian aktivis kampus bisa dari pagi sampai malam. Tapi bisa ditouch up sih kalau nggak pakai keras minyak. Betul? Betul. Langsung aja, mungkin pertama kita pakai primer dulu. Kagak gigituan. Nah, tuh si Eli kalau misalkan kampus, kalau misalkan everyday kayak gitu. Kalau misalkan hari-hari tuh paling pakai apa sih, sunblock. Kalau enggak kayak gitu doang sama bedak. Kalau ke kampus paling berat tuh pakai cushion. Kalau aku dulu waktu zamannya kuliah, sebenarnya make upnya tuh make up banget. Karena banyak jiriwit. Jadi full make up. Enggak full banget, paling pakai foundation doang sih. Tapi nggak pernah pakai primer karena dulu nggak punya primer. Gitu. Jadi pakai skincare, terus pakai foundation. Yang harus banget aku pakai kalau misalnya ke kampus itu adalah alis. Wajib, itu beneran suatu kewajiban untuk para wanita yang alisnya tuh pada botak, tau gak sih? Jadi kan itu sama kayak mood. Kalau mood kan masih ada lah ya alis-alis dia ngeblur, masih ada lah alis-alis. Kalau Eli tuh emang dia tuh ujungnya tuh nggak ada, kelihatan gak sih? Kelihatan pasti. Nah, lanjut aku mau pakai si foundation ini, si Maybelline yang full cover. Ya pokoknya yang ini nih ya. Tada. Tapi pakainya cuman sedetik lah. Pakainya sedetik. Cuil. Karena nggak mau terlalu tebal. Kelihatan banget gak sih? Kelihatan kan ya? Agak putih sih ini. Karena lighting. Iya, karena lightingnya juga bagus. Tuh, ini yang belum, ini udah. Jadi itu nggak pernah pakai primer atau segala macam yang buat base-nya dulu. Dia langsung gitu. Kalau aku pakai primer karena ada jerawat dan si pori-pori lumayan agak gede. Tapi kalau buat sehari-hari nggak pernah pakai foundation sih. Nah, nah kan tadi sesuai janji kita sambil make upan kita bakalan Q&A. Nah sekarang Q&A dari Eli dulu kali ya. Dari apa? Pertanyaan yang masuk di Instagramnya @holsky.id @holsky.e. Nah, Jangan lupa follow. jangan lupa follow. Buat kalian juga yang mau beli-beli baju buat lebaran, bisa langsung cek Instagramnya di @holsky.id. Yuhu. Terima kasih Mutia. Si Ijo tuh ngelang di kipasnya karasa. Kita di sini nggak cuma berdua, ada penonton. kru kita. Kru. Ini ada gede. Oh, kita Q&A. Kita ke pertanyaan yang pertama. Kita dekat kan?
Ntar. Pertanyaan pertama dari Tresna Ayu ___. Ini teman kita. Halo Ayu. Halo Ayu. Suami. Katanya ceritain awal kalian sahabatan dari sejak kapan dan pernah marahan apa enggak? Sahabatannya dari SMP. SMP kelas 1 lah. kelas 1. Berarti udah 11 tahun yang lalu kita sahabatan, udah 11 tahun yang lalu berarti kita sahabat karib. Oke. Kita terus Pernah berantem atau enggak? Pastinya pernah, cuman kita nggak ingat karena apa. karena ya udah gitu loh, maksudnya Tapi kalau namanya misalnya kita sahabatan. berantem nggak pernah gimana ya. Namanya maksudnya kita tuh kan sahabatan gitu. Ya udah, namanya berantem kan. Setiap sahabatan tuh emang sering banget berantem. Ya udah gitu, maksudnya nggak gimana juga lagian. Kalaupun misalkan berantem biasa aja sih. Ini biasa aja. Kita tuh Motor orang. ya Allah, maaf Pak. Kita tuh dulu jadi ada 3 orang ceritanya. Kita tuh ganti-gantian cowok guys. Bukan ganti-gantian cowok sih, lebih ke jadi kita ceritainnya Emang ganti-gantian cowok? bukan ganti-gantian cowok, salah, bukan ganti-gantian cowok, lebih Ada cowok. ada cowok sama yang suka kita. sama kita bertiga. Jadi ada Tapi satu lagi dulu teman. dia pernah jadi pacar aku, cuman itu lain sih. No. Oh, bukan ya? No. Jadi kalau ke dia tuh ada 2 orang, tapi kalau misalkan ke kita bertiga tuh ada 1 orang. Lama dia nggak inget si R. Hah? Jadi gini ceritanya, jadi gini dia nggak tahu. Jadi gini, dia tuh si cowok itu tuh suka sama si Umut. Nah, ini terus Aku nggak ingat sih. abis Sejauh itu itu. abis itu kan kalau ke dia tuh kayak nggak digubris gitu, dia tuh nggak digubris si cowok itu tuh, tapi dia nembak gua, suka nembak Eli. Terus abis itu gak lama mantan Eli kan temennya dia. Nah, gimana caranya katanya biar si cowok yang lagi pacaran sama Eli tuh putus sama Eli, biar dia tuh sakit hati gitulah, biar Eli sakit hati. Terus sama satu lagi tuh temennya Eli, sama si Bulan toh. Oh, iya. Sama si Bulan. Terus di situ Ayo jangan Ulan gak mau main kesini. dia nggak mau, dia lagi masak-masakan katanya gitu. Dan manfaat banget kalau misalnya berisi. Karena di sini Karena di sini penghuninya pada banyak. penduduk. Nah, selanjutnya aku bakalan bacain karena yang nanya ke aku itu cuman Ceritanya banyak. seupil. Ini ada yang nanya dari Azri Gary fans. Kalian berdua rencananya nikahnya tuh kapan? Cenah kah ya? Siapa dulu yang jawab? Mutia loh. Rencana menikah nggak tahu. Gimana dikasihnya Allah kali aja. ya? Gimana Allah aja. Gitu. Kok bisa gitu sih? Iyalah, semuanya kan sudah diatur, jadi kita tinggal nunggu giliran aja. Emang Buat kalian Emang cewek-cewek gak ada planning gitu? ya planning mah ada, cuman kan nggak tahu bisa cepet bisa lama. Sih ya. Tergantung lah ya. Ya kalau kamu gimana? Oke, kalau Eli, kalau rencana tuh emang planning nih ya. Rencana tuh entah tahun ini atau tahun depan, karena kalau misalkan selagi si cowoknya udah serius dan Eli juga udah pengen serius, ya udah gitu. Gak akan dilama-lama. Tapi kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan emang belum dikasih rezekinya buat resepsi tahun ini misalkan, ya mungkin tahun depan gitu. Karena nikah itu
bukan sembarang nikah, kita harus dipersiapkan dulu dari A sampai Z-nya. Yang terpenting sih siap mental, siap pikiran juga. Jadi kan ada pasangan muda yang memang dia tuh udah maksudnya entah itu dari diri sendiri atau memang dari luar, dia tuh nikah muda, tapi kan ada juga yang banyak yang bukan Gagal. ada tapi banyak yang gagal gitu. Jadi kita mau minimalisir itu, nunggu kita siap dulu, siap lahir dan batin. Yang penting Bareng. siap dan punya duit, udah itu aja. Betul, duit sih benar. Yang penting duit, yang penting duit. Oke, lanjut. Karena makan cinta aja nggak cukup sayang. Enggak akan Apalagi makan lihat teman-teman udah pada nikah, kita belum pada nikah. Aduh, kalian tuh nikah karena gengsi atau karena niat? Amin karena gengsi. Lanjut. Q&A lanjut Q&A mut Dari Efrinita, ini teman aku. Halo Efri, aku kangen banget marah-marahin kamu kalau lagi kuliah. kenapa sih yang mana? Si Efri, kenapa muka bisa beruntusan? Terus cara ngilangin beruntusan gimana? Kenapa muka beruntusan? Makanya Efri, lu teh tidurnya tuh harus Malam. stabil. Makanya deh, tidurnya harus stabil. Cara ngilanginnya, kalau aku biasanya cara ngilangin beruntusan pakai cuka apel, dikompres aja pakai cuka apel. Gitu. Terus nanti bakalan hilang? Kalau aku mah Hilang. 2 kali dikompres hilang. Makanya Efri tidurnya jangan malam-malam, please. Dia udah kerja kan sekarang. Kerja di mana dia? Jakarta ya. Efri, aku kangen deh, kangen marah-marahin kamu. Temen Eli juga kan nih? Iya. Tapi Eli lupa, mohon maaf Efri. Yang mana? Karena kita ketemu cuma 3 bulan doang. Jadi ceritanya gini, oh kita kan ini lagi cerita tentang Aktivis kampus. make up aktivis kampus. Nah, jadi dulu itu aku sama El itu satu kampus di Unpas Bandung. Dan El itu masuknya belakangan. Itu tuh kloter terakhir banget. Ini enggak sih? Kloter terakhir banget. Kalau aku mah udah dari awal-awal. Nah, dia tuh dulu sempat nganterin aku sama dia kan? Iya. Sempat nganterin aku tes Jol teh. Dia Jol teh. Terus? Jol teh dia bilang kalau dia juga kuliah di Unpas. Gitu. Dan kita beda kosan tuh ya. Udah berjalan lah ya. Terus seiring berjalannya waktu, kita kan nggak sekelas nih. Kita nih nggak sekelas. Seiring berjalannya waktu, aku tuh sempat ketemu sama temennya dia. Terus aku nanya, Eli mana? Gitu kan. Terus kata temennya, kan Eli udah pulang ke Karawang. Hah? Jadi dulu tuh ceritanya gini guys. Eli tuh daftar kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di sini di Karawang. Tapi nggak diterima karena nggak apa-apa lah ya, ini bukan aib sih, lebih ke ini mawas diri aja. Jadi dulu tuh Eli nggak keterima gara-gara si soal tuh kan banyak, tapi Eli ngisi cuma setengah guys. Hebat gak sih? Eli ngisi cuma setengah karena kayak nggak tahu kenapa itu pemikiran Eli dulu tuh ya udah Eli isi setengah aja gitu loh, lagian pasti bakalan diterima gitu, sok kuat. Terus abis itu ternyata nggak diterima, terus Eli kayak putus asa gitu kan ya, putus asa. Dan kebetulan emang Mut kan udah daftar tuh, udah keterima di Unpas. Terus kata dia, ya udah ikut aku aja gitu kan ke Unpas, di Unpas kita kuliah bareng. Tapi nah Eli ikut kloter terakhir dulu tuh yang pertama tuh Eli ambil pilihan pertama tuh Eli ambil ilmu komunikasi, yang keduanya baru administrasi bisnis. Nah, kalau aku yang pertamanya manajemen, Nah, yang kedua administrasi bisnis. nah ternyata Eli di Ilkom tuh gak dapet, tapi dapetnya di administrasi bisnis. Sama kayak dia gitu, pilihan kedua. Tapi kita beda kelas. Ya, terus habis itu berjalannya waktu, ternyata Eli dikasih gak betah di sana, entah kenapa itu pengen kayak diri tuh pulang, pengen balik. Nah, kalau misalkan diulas lebih dalam, dulu tuh Eli nggak dapet izin kan dari orang tua buat kuliah di Bandung karena kejauhan. Jadi bapak Eli tuh
maunya Eli kuliah di sini aja gitu, biar bareng-bareng aja sama keluarga gitu. Entah itu doa dari orang tua, entah gimana, sampai akhirnya Eli gak betah di sono. Cuma 3 bulan doang guys, bayangin di sono kayak kesiksa gara-gara sering banget sakit. Sering banget sakit, udah sih gitu. Kalau intinya cuma gitu, sering banget Eli di sono sakit. Jadi pas mama jemput ke sono tuh dalam keadaan Eli sakit, Eli lemes karena dulu tuh muntah sama BAB gitu kan, lemes lagi tiduran, terus mama nangis gitu. Ya udah pulang aja gitu tanpa izin, karena dia tuh kalau sakit nggak pernah bilang gitu ke aku. Jadi aku juga sebenarnya sering sakit, sering pulang, sering izin kalau kuliah, tapi ya udah gitu dibetah-betahin karena tujuan aku ya udah sekolah aja gitu. Tapi dia tuh nggak pernah bilang kalau lagi sakit, dan kita tuh beda kosan. Oh, dia udah sampai shadow gue belum, jadinya jauh gitu. Iya Zaya. Hai guys, nah terus ada tanya lagi Eli ya, dari S Fauzia S Fauzia ini teman Eli sih. Cara maafin diri sendiri gimana Mat? Dari Mut dulu. Ya kita introspeksi aja, kita tuh salahnya tuh apa gitu. Terus ya udah di situ mulai kita cari kesalahan kita apa dan mulai memperbaiki gitu. Nah kalau Eli sih gini, kita maafin diri sendiri tuh susah banget karena apa ya, kita nggak bisa menghargai orang lain kalau kita nggak bisa menghargai diri sendiri gitu kan. Intinya gitu, kita nggak bisa kacau Kande woi Harewas ngomong nggak? Kita nggak bisa maafin diri, kita nggak bisa menghargai diri sendiri kalau kita nggak bisa menghargai orang lain gitu. Dan Eli pikir sih namanya ngehargai, maafin diri sendiri itu susah. Kalaupun misalkan bisa, ya kita perlu waktu. Dan kalau misalkan emang tetap gak bisa, kita perlu bantuan yang ahli. Kebetulan emang Eli kan masuk psikologi, dan dosen Eli itu kan psikolog semua, dan mereka tuh bisa bantu banget, bisa bantu. Jadi bahasa psikologi itu teorinya banyak, Beb. Yups. Jadi intinya kalau misalkan kalau misalkan kita mau maafin diri sendiri, kita harus apa ya? Susah sih. Pokoknya susah. Intinya susah. Nanti kita ngobrol lebih dalam aja ya. Maksudnya kalau Eli sendiri, gimana cara Eli memaafkan diri sendiri? Eli sih jadi ada sewaktu-waktu dimana entah itu malam entah itu pagi selalu kayak bersyukur gitu, dan memang suka ini nih megangin dada terus diingat apa yang salah, apa yang ngeganjel, pasti nangis tuh. Nah di situ kayak minta maaf sama diri sendiri, minta maaf kayak di usuk-usuk gini aja, dan itu ini banget sih kayak ngaruh banget kayak gitu. Itu tapi kalau misalkan emang susah banget itu memaafkan diri sendiri tuh paling susah. Jadi kalaupun misalkan mau nyoba gitu, ya dicoba aja kayak Eli kayak gitu. Kalau misalkan nggak bisa, perlu bantuan orang, ya bisa nanti Eli kasih kontak psikolog. Ini semuanya yang nanya teman-teman aku semua rata-rata. Dari Dini _R. Gimana cara bikin make up tahan lama dan nggak crack? Primer ya? Sebenarnya harus ngelembabin dulu mukanya tuh, harus benar-benar lembab. Jadi kan, dan pilih foundationnya tuh yang tepat sih. Terus iya. Nah dan tadi teman aku bilang katanya kalau misalnya pakai makeupnya tuh di bagian-bagian tertentu yang biasanya itu nge-crack,
itu jangan terlalu tebal, misalnya dari smile line di sini atau di bagian pipi gitu. Tapi si primer tuh ngebantu gak sih? Ngebantu banget gak sih? Ngebantu kan? Ngebantu, tapi ada beberapa primer yang biasa aja. Jadi kan kalau Eli sih make up aja tanpa tahu teorinya. Nah dia tuh lebih ke tahu juga teorinya. Tapi nggak tahu-tahu banget gitu ya. Biasanya aku kalau make up sih ya biasa aja gitu, nggak tebal, soalnya kan muka aku berminyak terus dilembabin lagi. Nah kalian tuh sebenarnya jangan salah kaprah, muka berminyak jangan pakai oil-oilan. Sebenarnya sih itu nggak apa-apa. Oil-oilan Sebenarnya sih itu nggak apa-apa, malah lebih bagus gitu ya kalau misalnya dari beberapa artikel yang aku baca gitu. Kalau misalnya kalau kulit berminyak pakai oil-oilan itu sebenarnya nggak masalah. Jadi kalian jangan takut. Jadi kalau misalnya mau make up terus mukanya berminyak, kalian harus pakai skincare dulu atau pakai oil-oilan dulu gitu. Tapi bener gak sih? Ini nanya sih ya. Bener gak sih kalau misalkan kita pakai skincare dulu terus kita make up terus bakalan nge-crack? Bener gak sih? Enggak. Karena dulu tuh jadi saudaranya tuh nikah. Terus dia tuh si ibunya tuh pakai skincare dulu nih. Terus abis itu make upnya nggak benar gara-gara nge-crack. Gara-gara kalau kata si MUA-nya sih gara-gara ibu pakai skincare. Ibu pakai skincare ya gitu. Mungkin itu masih foundationnya atau complexionnya tebal, mungkin agak terlalu tebal. Nah biasanya kalau pakai complexion foundation berlayer-layer, nah biasanya di muka-muka yang tertentu gitu pasti nge-crack. Aku juga kalau makeup tebal suka nge-crack. Jadi semua orang bakalan nge-crack pada waktunya gitu. Iya. Oke. Karena hidup itu tidak sempurna. Tapi nggak tahu juga sih, kalau misalnya kalian ada yang tahu boleh komen. Kalau ada masukan gitu ya. Oh iya, jadi teman-teman kita ngebahas lagi soal kuliah. By the way, berhubung baterai kamera aku udah habis dan segitu aja dulu videonya dari kita berdua. Buat kalian yang misalnya kalian mau dibikinin video apa lagi sama kita berdua, kalian boleh komen aja di bawah. Jangan lupa juga follow Instagram kita berdua, nanti ada di sini nih ya Instagramnya. Kalau misalnya mau beli baju juga boleh nanti. Nah jadi segitu aja dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video aku sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. See you next video, bye. Bye bye.